Halo semuanya, aku Aldo, aku dari Teknik Pertanian Unpad Angkatan 24 dengan NPM 76, aku kelas B. Di sini aku mau ngejelasin apa pentingnya irigasi dan drainase yang baik. Nah, yang pertama, apa itu irigasi? Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pemberian air secara buatan untuk menunjang pertanian, perkebunan, dan perikanan guna memenuhi kebutuhan air tanaman saat kekurangan air serta membuangnya saat berlebihan. Sistem ini mengalirkan air dari sumbernya yaitu sungai, waduk, dan air tanah ke lahan agar tanah tetap lembab, produktivitasnya maksimal, dan mendukung ketahanan pangan. Lalu, apa sih fungsi utama irigasi? Yang pertama, untuk mengairi lahan dengan cara memberikan air yang cukup untuk pertumbuhan tanaman secara optimal. Yang kedua, mengatur suhu, membantu menurunkan suhu tanah dan tanaman yang berada di sekitar irigasi. Yang ketiga, fungsinya yaitu untuk membersihkan tanah, yaitu mengurangi kadar racun atau zat yang merugikan di permukaan tanah. Yang keempat, membasmi hama dengan menggenangi lahan untuk mengendalikan hama tertentu. Dan fungsi utama irigasi yang terakhir yaitu meningkatkan produksi dengan memastikan ketersediaan air terjamin di luar musim hujan. Setelah fungsi irigasi, selanjutnya ada apa aja sih jenis-jenis irigasi? Nah, irigasi itu dibagi jadi 5 jenis. Yang pertama ada irigasi permukaan, irigasi bawah permukaan, irigasi curah, irigasi tetes, dan yang terakhir ada irigasi pompa. Jadi jenis irigasi itu ada 5. Setelah aku menjelaskan tentang irigasi, selanjutnya sekarang aku mau ngejelasin tentang drainase. Jadi apa itu drainase? Drainase adalah sistem saluran baik alami maupun buatan yang berfungsi untuk mengalirkan, menguras, atau membuang kelebihan air, mau itu air hujan, rembesan, ataupun limbah dari suatu kawasan. Tujuannya adalah untuk mencegah genangan, banjir, erosi tanah, serta menjaga sanitasi dan kualitas air tanah, terutama di wilayah pemukiman, jalan raya, dan perkotaan. Selanjutnya, apa sih fungsi utama dari drainase? Yang pertama, fungsi dari drainase yaitu untuk mengurangi kelebihan air dengan membuang air limpasan permukaan atau bawah permukaan agar lahan tidak jenuh air. Yang kedua, mencegah banjir dengan mengalirkan air hujan dengan cepat menuju badan air penerima seperti sungai atau laut. Yang ketiga, yaitu perlindungan struktur untuk melindungi infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan dari kerusakan akibat air. Nah, fungsi terakhir dari drainase yaitu sebagai sanitasi lingkungan untuk mencegah genangan yang dapat menjadi sarang nyamuk dan penyakit. Nah, yang terakhir, aku mau ngasih tahu tentang kasus kerusakan sistem irigasi dan drainase yang terjadi di Indonesia. Jadi, kasus kerusakan sistem irigasi dan drainase di Indonesia meluas dengan sekitar 46-50% jaringan irigasi rusak, memicu kerugian ratusan juta rupiah bagi petani akibat gagal panen, terutama di Aceh dan Jawa Barat. Penyebab utama meliputi sedimentasi, jebolnya saluran, kurangnya perawatan, dan alih fungsi lahan. Berikut aku akan memberitahu tentang detail mengenai situasi tersebut. Yang pertama, dampak pada pertanian atau irigasi. Di Aceh Timur, lebih dari 144 hektar sawah terbengkalai selama 4 musim tanam akibat kerusakan saluran irigasi dan sedimentasi waduk. Yang kedua, di Jawa Barat, pada 2019, 29.913 hektar sawah terdampak kekeringan akibat sistem irigasi yang rusak, dengan 1.600 hektar diantaranya busuk. Yang ketiga, Banten, saluran irigasi di Serang tercemar sampah rumah tangga, menghambat aliran air ke sawah dan menjadi masalah umum. Selanjutnya, dampak yang terjadi karena drainase yang buruk pada perkotaan atau permukiman akan menyebabkan terjadinya banjir. Nah, contoh drainase yang buruk ada di kota Jakarta dan Bekasi. Ikut aku ke Jakarta dan Bekasi untuk melihat banjir karena drainase yang buruk yuk. Ayo. Nah,
Sekarang aku udah ada di Jakarta nih. Jadi, sistem drainase yang buruk, adanya penumpukan sampah dan sedimentasi akan menyebabkan banjir seperti footage yang ada di sekitar sini. Setelah aku menjelaskan tentang dampak buruk yang terjadi bila sistem irigasi dan drainase tidak memadai, mari kita bersama-sama menjaga kebersihan dan kelancaran saluran irigasi dan drainase dengan tidak membuang sampah sembarangan, rutin melakukan pembersihan, serta ikut serta dalam kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. Tindakan kecil yang kita lakukan akan memberikan dampak besar bagi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan bersama. Sekian pemaparan informasi yang sudah aku sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam penyampaian informasi. Aku pamit undur diri. Sampai jumpa.